Bab 1. Juan terjaga dari tidur yang begitu melenakan untuk dirinya. La bangkit dengan kepala sedikit pening sisa semalam. Bersyukur pria itu bisa pulang padahal seingatnya ia mabuk. Mungkin saja sahabatnya yang membawanya pulang ke apartemennya. Ada yang beda saat ia mengamati ruang kamar. Di mana itu bukan desain interior kamarnya. Terlebih ketika melihat sisi kasurnya ditempati seorang wanita. Juan terperangah mendapati pacar dari sahabatnya ada di ranjang yang sama tengah terlelap damai. La tidak jadi bersyukur menemukan dirinya dan gadis itu dalam ranjang besar yang sama dengan tubuh polosnya. Sid, jadi semalam bukan mimpi. Pantas aja beda, gumam Juan mengumpulkan kesadarannya. La sampai sedikit memukul-mukul kepalanya untuk meminimalisir rasa pening yang ada. Bergegas pria itu menuju kamar mandi membersihkan diri. La semalam memang mabuk, kendati demikian masih setengah sadar membawa dirinya. Bagaimana perempuan itu bisa masuk di kamar yang sama? Apakah gadis itu sengaja menjebaknya? Atau ada seseorang yang bermain di belakangnya? Tidak bisa dipungkiri, semalam Juan memang begitu bergairah. La bergumul penuh hasrat di bawah mimpi setengah nyata. La benar-benar bisa merasakan pelepasan yang sempurna dan begitu bersemangat. Hingga mencapai puncaknya dengan sempurna. Pria itu keluar kamar mandi dan masih mendapati Ayumi terlelap di sana. Terlihat jelas leher jenjangnya yang polos terukir banyak bintang dengan kerlipan merah keunguan. Juan tengah mengamati pacar sahabatnya yang kini seorang diri menguasai ranjang. Mata lentik dengan garis wajah oriental, manis dan jelas hampir semua pria memujanya. La tidak menyangka dirinya adalah orang pertama yang menggagahinya. Juan pikir, Ayumi telah lama bermain dengan Rajwa yang selama ini menjadi kekasihnya. Mata lentik itu terbuka saat Juan berusaha mengamati lebih dekat. Gadis itu langsung menjerit yang serasa ingin memecahkan gendang telinga Juan. "Lo, ngapain di sini?" tanya Ayumi terkesiap. Juan mengangkat kedua alisnya dengan gaya cool dan kedikan bahu entah. Duduk dengan santai di bibir ranjang dengan bersedekap dada. Ayumi yang baru menyadari dengan posisi dirinya kembali histeris. Syok lebih tepatnya mendapati tubuhnya tanpa sehelai benang pun. "Apa yang terjadi? Lo apain gue?" bentaknya setengah frustrasi. Pikiran negatif langsung menghampiri otaknya. Seharusnya gua yang nanya, kenapa lo ada di kamar ini? Dan apa yang terjadi? Tentu saja semalam kita menghabiskan waktu bersama dengan atau tanpa lo sadar, ucap Juan yakin. Dirinya bahkan masih mengingat jelas keasyikan semalam yang mungkin tidak akan pernah terlupa. Yang ternyata bukan mimpi, namun kenyataan yang telah mengantarkan mereka melewati cinta satu malam. "Lo, perkosa gue?" tanya Ayumi murka. "Lo kali yang perkosa gua, enak aja. Mana ada gua jiwa rapis," jawab pria itu santai. "Terus, kenapa kita bisa terdampar di ranjang yang sama? Jelas-jelas semalam gue sama Rajwa. Bukan elo, dan kita nggak berniat ngelakuin ini," tukas Ayumi mengingat sisa semalam. "Gua nggak tahu. Dan saat gua bangun elo udah ada di sini," jawab Juan santai. Jelas saja pria itu santai, bahkan tak ada bekas apapun untuk seorang pria.
Tidak harus juga menanggung dampak setelah pergulatan panas semalam. Jadi, walaupun keperjakaannya telah lepas, ia tidak harus pusing main drama. Brengs. Umpat Ayumi bangkit dari ranjang. Mendorong dada Juan dengan geram, setelah sebelumnya menarik selimutnya untuk menutupi tubuhnya yang polos. Mukanya merah padam menahan dadanya yang hampir meledak. Pria itu hanya bergeser sedikit dengan muka menyeringai. Au, desis Ayumi merasakan bagian inti tubuhnya begitu nyeri saat hendak melangkah memungut pakainya yang berserakan di lantai tak bertuan. Seketika Juan menyadari betapa gagahnya diri ini hingga membuat Ayumi bahkan tidak bisa leluasa berjalan. Lo nggak apa-apa, tanya pria itu ikut berjongkok merasa iba. Raut mukanya aneh seakan ikut merasakan ngilu yang dirasakan gadis itu. Ayumi menyorot garang dengan murka. Kembali mendesis dengan mata terpejam saat berusaha berdiri lalu melangkah dengan pelan. Rasanya ingin memaki-maki muka tampannya yang tidak merasa berdosa atas apa yang telah pria itu perbuat padanya. Sepeninggalnya gadis itu menuju kamar mandi, Juan terperangah mendapati bercak darah yang telah mengering di atas sprei. Seketika rasa bersalah itu muncul dan merasa kasihan dengan gadis itu. Pantas saja ia merasakan sesuatu yang begitu luar biasa. Lama banget sih, gumam Juan resah mondar-mandir di depan pintu toilet. Sedikit merasa cemas, takut-takut gadis itu sengaja mengurung diri karena stres dengan apa yang menimpanya. Oh no, jangan-jangan Ayumi tidak bisa menerima kenyataan ini dan berniat mengakhiri hidupnya, gumam Juan menggeleng resah. Sementara Ayumi di kamar mandi menangis lirih. Apa yang ia jaga selama ini terenggut paksa oleh orang yang bahkan tidak Ayumi kenal baik. Pria itu adalah sahabat kekasihnya. Apa yang harus ia katakan pada Rajwa kalau dirinya telah menghabiskan satu malam bersama sahabatnya? Buru-buru Ayumi menyusut air matanya saat ketukan pintu itu menggema. Memakai pakaiannya dengan cepat lalu keluar dengan wajah marah dan rasa dongkol luar biasa. Ayum, udah belum? Teriak Juan khawatir. Kita harus bicara, ucap pria itu serius menghadang Ayumi begitu keluar dari balik pintu. Gua benci sama lo, dasar brengs. Terserah, tapi gua juga benci sama hari ini. Nggak usah terlalu menyesali dengan apa yang telah terjadi, gua bakalan tanggung jawab kalau lo hamil. Itu nggak akan pernah terjadi, dan gue nggak sudi hamil anak lo. Kita nggak dekat, gua bakalan tuntut lo atas tindakan asusila ini. Gua minta maaf, tapi sumpah gua nggak ada niatan ngelakuin ini ke elo. Jujur ini juga yang pertama buat gua. Lo yakin mau nuntut, terus semua orang bakalan tahu kalau Ayumi yang terkenal si cewek populer. Artis kampus itu sudah tidak perawan karena korban lelaki tampan seperti diriku. Bahkan mungkin semalam kita ngelakuin itu dengan begitu minat dan sama-sama mau. Tak ada kekerasan apapun yang terjadi, itu artinya kita melakukan dengan penuh hasrat dan gairah. Diam, aku nggak mungkin ngelakuin itu sama kamu. Ini pasti ada yang ngejebak kita, sial. Ayumi menggeram marah. Kamu yakin mau pulang dengan pakaian kamu yang sobek? Tanya Juan serasa ingin tertawa. Kamu memang Luknat. Aku membencimu seluruh jiwaku. Tetaplah di sini, aku akan mencarikan pakaian ganti untukmu, ujar Juan santai.
Sebaiknya kamu bersihkan tubuhmu terlebih dahulu, wajahmu berantakan. Ayumi menurut, sumpah demi apa ia ingin menangis frustrasi mengetahui fakta dirinya pagi ini. Kenapa ia harus menjadi penurut menunggu Juan mengambil ganti? Beberapa menit berlalu, Ayumi hanya diam. Namun, setelah bisa menguasai pikirannya dengan benar, gadis itu akhirnya kembali ke kamar mandi membersihkan diri. La baru menyadari kalau saat ini masih ada di hotel, tempat di mana semalam menghadiri sebuah pesta ulang tahun bersama Rajwa, kekasihnya.